Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali dengan saya Anissa Indrianti di Belajar Fisika. Nah, materi kali ini itu kita akan bahas tentang listrik arus searah. Jadi selamat menyimak. Nah, listrik itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik mengalir dalam peralatan yang digunakan manusia disebabkan adanya arus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengenal dua macam arus listrik, yaitu arus listrik searah atau disebut sebagai direct current dan arus listrik bolak-balik atau alternating current, singkat AC dan DC. Nah, arus searah ini mempunyai nilai dan arah arus yang tetap. Sedangkan arus listrik bolak-balik itu memiliki nilai dan arah arus yang berubah-ubah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan peralatan yang menggunakan aliran listrik, yaitu salah satunya adalah senter, lalu ada handphone, kemudian mobil mainan. Ini termasuk adalah salah satu contoh direct current atau arah arusnya searah. Sedangkan kipas angin, lalu setrika, dan juga televisi ini adalah termasuk ke dalam listrik yang arusnya bolak-balik. Nah, secara konsep, arus listrik itu merupakan jumlah atau banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, misalkan ini ada suatu rangkaian listrik, di sini ada lampu, kemudian ada kabel atau penghantar, kemudian dihubungkan dengan baterai sebagai sumber tegangan. Ini adalah yang positif, lalu ini ada negatif. Jadi arus listrik itu dia mengalir dari muatan yang positif ya ketika di sini mengalir ke lampu. Jadi ini menyebabkan lampu itu menyala dan alirannya akan kembali ke yang negatif. Kalau misalkan kita perbesar ya di sini sebenarnya yang mengalir itu bukan listriknya, tapi adalah muatan elektronnya. Seperti halnya kalau misalkan kita naik perahu di sungai ya. Jadi bukan aliran sungainya, tapi itu adalah aliran air. Sama di sini, yang mengalir itu adalah muatan, ya, muatan elektron. Dia muatan ini akan bergerak bersama-sama. Nah, kalau misalkan kita tuliskan ke dalam matematis bahwa arus listrik yang mengalir itu adalah muatan dibagi waktu atau I sama dengan Q dibagi T. Lantas bagaimana dengan jumlah muatan yang mengalirnya? Itu bisa dicari dari N sama dengan Q per E, di mana I itu adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q itu adalah muatan elektron satuannya coulomb, lalu T itu adalah waktu satuannya second, N adalah jumlah muatan, E itu adalah elektron. Besar elektron itu senilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Oke, kita ke contoh soal. Arus listrik sebesar 4 ampere mengalir melalui sebuah kawat penghantar. Berapakah jumlah elektron yang mengalir melalui kawat tersebut dalam waktu 8 sekon? Oke, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu.
diketahui ya, arus listrik berarti I sama dengan 4 ampere. Kemudian waktu itu berarti T sama dengan 8, kita hapus dulu, jadi 8 sekon. Yang ditanyakan itu adalah jumlah elektron, berarti N. Jawab. Nah, N itu kan sama dengan Q dibagi T. Nah, muatannya kan nggak ada, berarti kita harus cari dulu. Ya, cari Q. Dari rumusnya, I sama dengan Q per T. Karena kita carinya Q, maka Q sama dengan I dikali T. I-nya tadi berapa yang diketahui? 4. T-nya 8. Maka 4 kali 8 itu adalah 32 Coulomb. Nah, udah dapat ini, baru deh kita masukkan ke persamaan yang mencari jumlah muatan, yaitu N sama dengan Q dihapus. N sama dengan Q per T. Q per T. Q-nya itu tadi kita dapat adalah 32, sedangkan bukan T ini tadi, tapi adalah E. Ya. N ini juga bukan T, tapi elektron. Nah, E-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, 30 dibagi 1,6 kan hasilnya itu adalah 20. Pangkat min 19 kalau kita ke ataskan jadi pangkat yang tanya min jadi plus, yaitu 19. Sehingga hasilnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 20 elektron. Nah, selanjutnya mengenai alat ukur. Nah, ampermeter. Ampermeter ini merupakan alat ukur untuk mengukur arus listrik. Ya, ini adalah salah satu contoh dari ampermeter. Ini adalah skalanya dari 0 sampai 50. Lalu ini adalah penunjuk skalanya. Nah, bagaimana cara menghitung dengan menggunakan ampermeter? Nah, di sini rumusnya itu adalah I sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukurnya. Misalkan ini ada sebuah ampermeter, ya, mulai dari 0 sampai 50. Nah, ini adalah batasnya, ini adalah batas ukurnya. Batas ukurnya berarti 5 ampere. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Berarti kan di sini untuk I-nya, skala yang ditunjuk, kalau kita lihat di gambar kan 30. Lalu skala maksimumnya di situ ada 50. Nah, batas ukurnya adalah 5. Maka ini dibagi 10, 30 bagi 10 yaitu 3 ampere. Jadi, besar arus listrik yang mengalirnya itu sebanyak 3 ampere. Mudah kan?
Nah, selanjutnya yaitu tentang hambatan kawat. Jadi, setiap kawat yang digunakan untuk penghantar listrik, baik itu berupa tembaga, besi, aluminium, dan lainnya, maka ia akan mampu menghambat jalannya arus listrik dan juga mampu menghambat gerak dari arus listriknya. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penghambat listriknya itu salah satunya adalah yang pertama jenis logam. Tadi kan ada tembaga, besi, aluminium itu mempunyai hambat jenis yang berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah luas penampang. Luas menampang dari si kawat penghantar itu. Lalu yang ketiga adalah panjang kawat penghantar. Nah, dari faktor tersebut, nih misalkan ada sebuah kawat, yang ini adalah luasnya, dan yang dari sini ke sini adalah panjangnya, maka kalau kita tuliskan dalam rumus matematika, yaitu R sama dengan Rho dikali L dibagi A, di mana R itu adalah resistor atau hambatan satuannya ohm, Rho itu adalah hambat jenis satuannya ohm meter, L itu adalah panjang kawat satuannya meter, dan A itu adalah luas penampang kawat satuannya meter. Nah, misalkan ada sebuah kawat aluminium memiliki panjang 20 cm dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Hingga kalau misalkan kita tuliskan, yaitu diketahui panjang itu L sama dengan 20 cm. Kita rubah ke meter. Kalau cm ke meter kan dibagi 100, itu hasilnya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Min 1 meter. Lalu ada luas penampang, yaitu A, H-nya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika terdiri hambat jenis itu adalah simbolnya Rho. Rho itu 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Tentukan besar hambatan listriknya. Berarti yang ditanyakan itu adalah hambatan atau resistor. Nah, di sini jawab. Rumusnya kan R sama dengan Rho dikali L per A. Rho itu kan 2 kali 10 pangkat min 8. Dikalikan L-nya itu 2 kali 10 min 1 per 2 kali 10 pangkat min 4. Ini kan habis, coret-coret. Ini kalau misalkan kita bagi, ya, min 1 kalau dibagi berarti kan min ya, min 1, min 4 berarti plus 4 itu adalah min 3. Sorry, bukan min 3, tapi 3. Jadi tinggal 10 pangkat 3 ya. Lalu ini ada tanda lagi ya. Min 8 dikalikan 3 berarti sisa min 5. Sehingga hasilnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ohm. Jadi hambatan pada kawat aluminium itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ohm.
Nah, selanjutnya yaitu hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu George Simon Ohm pada abad ke-19. Nah, menurut pendapat George Simon Ohm, bahwa tegangan itu pada suatu komponen listrik, misalkan televisi, lampu, itu sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui komponen listrik tersebut, asalkan hambatannya tetap. Jadi ketika ada komponen listrik, maka tegangannya itu dia akan sebanding dengan kuat arus listriknya, asalkan hambatannya tetap. Maka pada hukum Ohm ini kita akan mempelajari 3 besaran, yaitu tegangan, hambatan, dan juga kuat arus listrik. Nah, berdasarkan hukum Ohm itu, bahwa di sini kan ada rangkaian listrik ya, ada lampu, ada kawat penghantar, dan juga ada sumber listriknya. Nah, seperti biasa, yang ini adalah positif dan ini adalah negatif. Kalau kita tulis secara simbol fisikanya, maka lampu ini kan sebagai hambatan resistor, lalu ini sumber tegangan. Jadi kalau misalkan yang garis panjang ini, garis panjang itu adalah positif, yang pendek itu adalah negatif. Seperti biasa, arus itu akan mengalir dari positif ke negatif. Jadi ketika ini mengalir, ini akan menyebabkan lampu itu menyala. Nah, karena tadi tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus, maka V-nya itu sebanding ya. Maka V sama dengan I dikali R. Atau kalau misalkan mau mencari I, yaitu atau listrik V bagi R. Untuk mencari hambatan atau resistor itu sama dengan V dibagi I. Nah, sehingga V itu adalah tegangan, satuannya volt, I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, contoh, ketika kuat arus listrik sebesar 2 ampere mengalir pada sebuah resistor, ini timbul beda potensial sebesar 6 volt. Berapakah beda potensial pada resistor tersebut ketika dialiri oleh arus listrik yang besarnya 8 ampere? Jadi diketahui ya, kuat arus listrik pada kondisi pertama itu sebesar 2 ampere. Mengalir dan menimbulkan beda potensial atau tegangan sebesar 6 volt. Jadi pada kondisi arus listriknya 2 ampere itu tegangan kondisi pertamanya juga 6 volt. Nah, berapa sih beda potensial resistor ketika si arus listriknya itu adalah 8 ampere, berarti kondisi kedua harusnya adalah 8 ampere. Yang ditanyakan itu adalah tegangan kondisi 2. Nah, berdasarkan hukum Ohm, ya, I itu kan atau V itu sama dengan I dikali R. Jadi kalau berdasarkan hukum Ohm, jadi V itu adalah I dikali R. Kita cari dulu pada kondisi pertama resistornya. Ini V1, I1, ini juga R1. V1 6, I1-nya 2, ini dikali R. Maka R-nya untuk kondisi pertama itu 6/2 sama dengan 3 ohm. Tadi kan kalau hukum Ohm juga, tegangan pada suatu komponen listrik itu sebanding dengan arus listriknya, asal hambatannya tetap. Walaupun pada kondisi 2 ini arusnya berbeda, tapi resistornya nilainya tetap. Ini
Ini kan kondisi yang pertama. Kita cari untuk I yang keduanya. Nah, yang ditanyakan V. Berarti V yang kedua itu berarti I-nya 2, resistornya juga yang kedua. I2 itu 8 ampere, resistornya selalu tetap ya. Berarti R-nya juga sama, itu 3. Maka 8 kali 3 itu adalah 24 volt. Jadi, kalau kondisi pertama itu arusnya 2 ampere menghasilkan atau timbul beda potensial 6 volt, maka ketika dia menjadi 8 ampere, itu akan menghasilkan atau menimbulkan tegangan sebanyak 24 volt. Jadi kalau berdasarkan hukum Ohm, itu resistornya atau hambatannya itu selalu tetap. Kalau misalkan si lampunya atau hambatannya itu tetap ya, tidak berubah. Nah, sekian penjelasan kita hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang konsep arus listrik, lalu hambatan, dan juga hukum Ohm. Untuk nextnya adalah kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff dan juga rangkaian hambatannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.